Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap rajin membaca Alkitab. Yuk adik-adik, saat ini sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita pada saat ini ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintahnya dengan taat dan setia. Yuk adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, memberikan kami pengertian dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah-Mu lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca, persiapkan Alkitab masing-masing. Kita sama-sama akan baca dari kitab Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Kita akan baca keseluruhan ayatnya. Yuk bersama-sama kita membaca dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Nah, adik-adik, di sini kita membaca, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberitakan Injil, bukan hanya berkata-kata, tetapi Tuhan Yesus juga melakukan tindakan yang nyata, melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan penyakit, menolong yang lemah, yang kesusahan, berbuat banyak kebaikan demi kebaikan. Dan Tuhan Yesus pun ingin supaya murid-muridnya, pengikutnya juga melakukan hal yang demikian. Di sini Tuhan berkata bahwa tuaian banyak, atau dalam arti kata orang-orang yang membutuhkan kebenaran, yang membutuhkan pertolongan itu banyak sekali, tetapi orang-orang yang tergerak untuk menolong atau para penuai-penuai itu sedikit. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan kita, para muridnya, pengikutnya juga untuk melakukan teladan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di tengah kehidupan yang sekarang ini, banyak yang mengalami kesulitan, banyak orang-orang yang sudah tidak peduli dengan sekitar, banyak orang-orang yang menjadi egois, yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga tidak peduli kepada sekeliling atau sekitar yang mengalami kesusahan. Nah adik-adik, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang lebih dulu dipimpin oleh Tuhan, yang diberikan kasih karunia, yang Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari kita pun mengikuti teladan Tuhan Yesus di tengah-tengah keadaan dunia yang sekarang ini. Kita memulai dari yang sederhana. Kita lihat sekeliling kita, masih banyak orang-orang atau teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Adakah dalam hati adik-adik untuk mengasihi mereka, untuk menolong mereka? Kalaupun adik-adik tidak bisa menolong, adik-adik bisa lakukan dengan mendoakan mereka. Mari adik-adik, kita pun bergiat, kita pun rajin untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Mari kita mulai dengan perbuatan kita yang penuh kasih. Ketika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, mari kita bergegas menolong. Ketika ada yang sakit, kita mendoakan mereka. Ketika ada yang berkelahi, kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Dan ketika ada orang-orang yang mengalami kesulitan, kita belajar untuk bisa mendengarkan mereka dan menjadi pendengar yang baik dan mendoakan dan menolong mereka. Nah adik-adik,
lewat pembacaan Alkitab pada saat ini mengajarkan kita untuk kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah lelah untuk berbuat baik. Tuhan Yesus tidak pernah lelah untuk memberitakan kabar sukacita. Mari adik-adik, di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini, apapun kesulitan yang kita hadapi, mari kita pun menjadi anak-anak yang kuat, yang tidak pernah lelah untuk memberitakan kabar sukacita, untuk berbuat baik, untuk tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memiliki hati yang mengasihi banyak orang. Mungkin saudara kita atau teman-teman kita ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita terus doakan supaya mereka pun boleh mengenal Tuhan Yesus lewat perbuatan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Dan ketika ada teman atau saudara kita yang membutuhkan pertolongan, mari kita pun bergegas untuk menolong. Adik-adik, sudah saatnya kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita terus bergiat, kita terus rajin untuk juga berbelas kasihan atau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, ibu pun mau terus dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Mari kita terus memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan untuk berbuat baik, untuk penuh belas kasihan, karena kita sendiri tidak mampu. Hanya Tuhan saja yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik itu. Dan untuk memiliki hati yang penuh kasih, hanya Tuhan yang memampukan kita. Yuk adik-adik, mari kita terus setiap hari menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita terus dimampukan Tuhan untuk bisa berbuat kasih, untuk mengasihi sekeliling kita, teman kita, dan saudara-saudara kita. Dan terlebih, supaya kehidupan kita mencerminkan pribadi Allah yang senantiasa penuh belas kasih dan bergiat untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan Alkitab pada saat ini. Engkau begitu luar biasa Tuhan, memberikan teladan bahwa Engkau tidak pernah lelah untuk mengasihi, untuk berbuat kebaikan kepada banyak orang, menolong yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan banyak hal-hal lagi yang Kau lakukan Tuhan. Ajar kami Tuhan, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, ajar kami pun Tuhan memiliki hati yang penuh kasih, yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan yang mungkin kami masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Engkau. Kami yang masih suka nakal, masih suka mementingkan diri sendiri. Kami tidak peduli kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan. Tapi lewat pembacaan Alkitab pagi ini, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kembali kepada Engkau, untuk memohon ampun dari dosa kesalahan kami, dan ajar kami Tuhan untuk terus bergiat memberitakan kabar sukacita Injil keselamatan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus